Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Koryatu Zahroh, NIM 575. Saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear dua variabel atau lebih dari variabel independen dan variabel independen. Tujuan analisis regresi linear berganda yaitu untuk mengetahui arah variabel independen dan variabel independen, apakah variabel independen ini memiliki nilai positif atau memiliki nilai negatif. Dan untuk memprediksi variabel independen mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Data yang digunakan analisis regresi linear berganda itu berskala interval atau rasio. Terima kasih. Lalu selanjutnya adalah penyembuhan syarat regresi linear berganda, yaitu apabila model yang terbentuk tidak memenuhi asumsi klasik yang disyaratkan, maka dibutuhkan penyembuhan terhadap data ataupun model regresi. Regresi berganda ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik multi kolinearitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi hubungan atau pengaruh antar variabel bebas. Lalu yang kedua yaitu uji asumsi klasik yaitu kedasisitas, itu dalam persamaan registrasi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga yaitu uji asumsi klasik normalitas. Uji ini digunakan untuk menguji data variabel bebas dan variabel terikat pada regresi yang dihasilkan. Lalu yang terakhir uji asumsi klasik autokorelasi, yaitu persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Ini akan menjelaskan uji T dan uji F. Yang pertama itu uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependennya. Kemudian nilai standar signifikannya itu 0,05%. Apabila nilai signifikannya itu lebih kecil daripada nilai derajat kepercayaan, maka hipotesis alternatifnya itu diterima. Kemudian di sini kan ada tabel koefisien. Cara bacanya kita baca ke reference dulu. Reference terhadap beta. Di situ ada kolom koefisien, terdapat nilai signifikannya 0,002. Nilai signifikannya lebih kecil daripada nilai probabilitasnya 0,05. Jadi bisa kita simpulkan begini, bahwa nilai 0,002 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H1-nya itu diterima dan H0-nya ditolak. Variabel X1 ini mempunyai T hitung yakni 3,317 dengan tabel T-nya itu 2,021. Jadi T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nah, di sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa reference tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap beta. Kemudian di sini menjelaskan current rasio terhadap beta. Terlihat pada kolom tadi itu terdapat nilai signifikan 0,039. Jadi nilainya ini lebih kecil dari nilai
probabilitasnya, atau yang kita ketahui dengan 0,039 lebih kecil daripada 0,05, maka H1-nya diterima dan H0-nya ditolak sama seperti tadi. Terus variabel X-nya mempunyai T hitung yakni 2,134 dengan T tabelnya 2,021. Jadi T hitung itu lebih besar daripada T tabelnya. Dapat disimpulkan bahwa variabel X2-nya memiliki hubungan yang berlawanan dengan Y. Jadi disimpulkan di sini CR-nya itu memiliki pengaruh signifikan terhadap beta. Kemudian di kolom ROA-nya, di situ terlihat bahwa ROA-nya adalah 0,1. Nilai signifikannya berarti kan lebih besar daripada probabilitasnya. Nah, maka H1-nya ditolak dan H0-nya diterima. Di situ kita ketahui bahwa variabel X3-nya mempunyai T hitung yakni 1,683 dengan tabel 2,021. Jadi dapat kita simpulkan bahwa variabel X3 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi kesimpulannya yaitu ROA tidak berpengaruh terhadap risiko beta. Kemudian di sini ada kolom ROE-nya. Terlihat pada signifikan pada ROE adalah 0,726. Nah, di sini kan nilai signifikannya kan lebih besar daripada 0,05. Maka H1-nya ditolak dan H0-nya diterima. Nah, itu. Kemudian ya karena H1 ditolak itu menandakan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap resiko beta. Dan itu kesimpulannya ada di PPT bawahnya PPT kita. Kemudian menjelaskan tentang uji F. Jadi uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independennya itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependennya. Di sini derajat kepercayaannya sama, yaitu 0,05. Apabila nilai F-nya itu lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatifnya yaitu yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara imbuhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di sini ada tabel ANOVA. Nah, itu tabel ANOVA cara bacanya yaitu pengujian secara simultan dari X1, X2, X3, dan Xn4 terhadap Y yang tadi. Nah, itu dari tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 5,889, yaitu tabel F itu dengan nilai probabilitas sig sama dengan 0,001. Nilai F hitungnya tadi yang 5,889 itu lebih besar daripada F tabelnya. F tabelnya yang ada nilainya tadi 2,61. Dan nilai signifikannya lebih kecil daripada nilai probabilitasnya. Maka H01-nya diterima, berarti secara bersama-sama reference, CR, ROA, dan ROE itu berpengaruh signifikan terhadap beta. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian SPSS untuk analisis regresi linear berganda.
kita akan mengerjakan contoh soal seperti yang ada di makalah ya teman-teman. Ini contoh soalnya. Kemudian kita membuka aplikasi SPSS. Kita klik variabel view, kemudian isikan 3 variabel ini dalam variabel view. Yang pertama, yaitu UMPT. Yang kedua, UNAS, dan yang ketiga IPK. Kemudian pada label ini kita lengkapi. Jadi skor UMPT, kemudian yang nomor 2 menjadi nilai UNAS, dan yang ketiga menjadi nilai IPK. Setelah selesai, kita klik data view. Di dalam data view ini kita mengisikan data yang ada di dalam soal. Jika teman-teman sudah memiliki soal dalam bentuk Word, bisa langsung mengcopy soal tersebut untuk mempersingkat waktu. Kita copy satu persatu. Nah, setelah selesai seperti ini, kita klik analyze, kemudian regression dan linear. Kita masukkan variabel IPK ke kolom dependent, kemudian variabel UMPT ke kolom independen, dan variabel UNAS ke kolom independen juga. Kemudian kita klik statistik. Kita centang bagian estimate, model fit, deskriptif, dan Durbin-Watson. Klik continue. Kemudian kita klik plot dan dicentang bagian normal probability plot. Klik continue. Kemudian klik OK. Sudah selesai, keluar semua hasil dari statistik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.